Bapa dan Ibu. Tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Allah yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Di setiap musim dalam kehidupan kami Engkau ada Tuhan. Engkau jalan bersama kami Tuhan Yesus dan menuntun langkah hidup kami di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Dan kami bersyukur kepadamu Bapa karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau topang kami Tuhan di saat kami akan terjatuh. Dan Engkau tolong kami Tuhan di kala kami susah. Terima kasih Bapa. Oh hari demi hari Engkau turut bekerja dalam setiap perkara kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa semua itu membawa kebaikan dan damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan kepada kami juga kekuatan dan kesehatan di dalam menghadapi hidup ini. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kemurahan-Mu Tuhan yang bekerja atas kami Tuhan Yesus. Dan ini semua adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Sama-sama kita akan katakan, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu.
Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak dan Ibu, sudah 1 minggu kita tidak ketemu. Yang di rumah juga tidak ketemu ya 1 minggu. Tapi kita percaya bahwa tali kasih Tuhan itu tetap terjalin hingga selamanya. Amin. Coba pandang yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Meskipun sudah kenal, kita semua sudah kenal. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh tengok kanan kiri. Berikan salam, shalom, selamat datang. Dan selamat bertemu kembali di sini. Bapak Ibu, hidup ini adalah perjalanan, sebuah perjalanan panjang yang menuju kepada sebuah kebersamaan dengan Tuhan. Di dalam kita menjalani hidup ini tentu banyak persoalan dan suka duka yang kita lewati. Dan pada saat nanti akhirnya, pada saat kita bertambah usia makin hari, makin tahun, Tuhan Yesus bersabda di dalam firman-Nya bahwa sampai masa tuamu, bahwa Yesus tetap menjadi milik kita. Bahwa Tuhan Yesus tetap menggendong, memikul, dan menyelamatkan kita. Amin. Dayung-dayung perahu kita. Kita dayung perahu kita bersama-sama. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita, itu menyelamatkan kita. Dan mengasihi kita dan menghalau semua badai yang ada di dalam kehidupan kita. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yesus tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan.
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Kali lagi serta Yesus selamanya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Jalan serta Yesus selamanya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau menyertai jalan kami sepanjang hari kami. Bahkan di sampai masa tua kami Tuhan, Engkau tetap menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Bahwa Engkau menggendong kami dan memikul kami Tuhan, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak kami puja dan kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bawa hati kita masuk lebih dalam lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Yesus yang hadir di tempat ini. Kita muliakan Dia. Kita puja Tuhan. Karena hanya Allah sendiri yang layak untuk terima segala pujian dan penyembahan kita. Dengan penuh iman kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Semua pujian
langit berdiri kembali. Kita katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Baik di tempat ini maupun di rumah teman-teman kami yang menyaksikan lewat Zoom. Bahwa Engkau tidak meluputkan kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Engkau menjamah setiap orang yang mengalami penderitaan saat ini. Yang mengalami sakit Tuhan. Engkau saat ini sedang memegang bagian tubuhnya yang sakit Tuhan Yesus. Engkau bekerja Tuhan saat ini dan menjamah. Juga untuk yang mengalami penderitaan. Tuhan Engkau juga melepaskan mereka dan membantu mereka dalam kesulitan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau beracara malam hari ini Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah memilih hamba-Mu Ibu Sani sebagai pewarta firman-Mu malam hari ini Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Ibu Sani sungguh adalah perkataan-Mu sendiri bagi kami Tuhan. Firman-Mu membawa ketenangan dalam hati kami dan menjadi pelita dalam hidup kami menjalani hidup ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu dan kami boleh mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Dan sehingga melalui firman ini hidup kami boleh diubahkan, hidup kami boleh dikuatkan dan diperbaharui terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Kau berbicara pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan Ibu Sani. Terima kasih. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik yang ada di ruangan Matius maupun di rumah masing-masing. Mungkin ada juga yang di luar kota Cirebon. Izinkan saya melepaskan masker boleh? Karena napasnya ini lagi pendek. Terima kasih. Sungguh sangat bersyukur pada malam hari ini, hanya karena kasih karunia Tuhan saja, saya boleh ada di sini. Jam 11 tadi siang, kami baru berangkat pulang dari Surabaya. Saya hanya minta Tuhan tolong
hantar kami pulang sampai di Cirebon dengan selamat. Puji Tuhan, Tuhan kasih cuaca yang baik, lancar semuanya hingga tadi jam 5 kurang sudah sampai di Cirebon, naik mobil. Kalau bukan Tuhan yang bukain jalan, kalau bukan Tuhan yang mengantar, rasanya tidak mungkin. Perjalanan berapa ratus kilometer ya itu. Tapi kita punya Tuhan yang hebat luar biasa, amin. Ya, luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya diminta untuk membagikan firman Tuhan atau sharing tentang senja di hidupku. Sesungguhnya tema ini harusnya bukan dari saya, tetapi tidak tahu bagaimana karena memang Tuhan yang sudah atur. Tadinya tema ini tuh sampai di jadwalnya Bapak Audi. Dia bingung, senja di hidupku. Belum juga senja katanya. Akhirnya ada salah satu pewarta yang tidak bisa ataupun ada jadwal yang memang kosong, ya diliburkan atau bagaimana. Jadi akhirnya ini berubah. Susunan jadwal itu berubah dan jatuhnya ke saya. Ya mungkin ini sudah usia saya sudah memasuki senja rupanya. Ya. Sudah di atas 60 tahun ya. Jalan berapa ya jadinya sekarang itu 65. Tadi waktu pujian sungguh nyata ayat yang Tuhan berikan untuk hari ini. Siapa yang ingat? Kudayung-dayung perahu, ya, ombak, ya kan? Nah, firman Tuhan atau Injil hari ini itu mengenai murid-murid Yesus ada di dalam perahu, ya, dan Yesus juga ada di sana, tapi tidur. Lalu terjadilah ombak, angin ribut, dan murid-murid Yesus ketakutan manggil guru. Tidak tahukah engkau bahwa kami ini bisa binasa, ya? Tetapi apa kata Tuhan? Jangan takut, hai kamu orang yang kurang percaya. Apakah di antara kita yang hadir di sini maupun di rumah pernah kurang percaya pada Tuhan? Boleh angkat tangan. Ya, saya akui juga bahwa kita ada saat-saatnya kurang percaya. Apa benarkah Tuhan Yesus itu hebat? Tetapi kalau kita renungkan setiap kali kejadian di dalam hidup kita, dan kita mulai sadari dan mau menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Walau Tuhan itu nampaknya tertidur, tetapi Tuhan selalu ada dalam diri kita, dalam hidup kita. Ya. Baik, senja di hidupku artinya sudah mulai matahari itu sudah mulai sunset rupanya ya. Sudah mulai tenggelam dan hari mulai berganti malam. Ya. Ada doa komuni dari Padre Pio. Tuhan setelah terima komuni, Tuhan jangan tinggalkan saya. Tuhan tetaplah di dalam hati saya, terutama saat-saat malam. Itu doa sesudah komuni oleh Santo Padre Pio. Boleh dicari di Google. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita
menyadari, benarkah senja di hidupku atau yang disebut lansia? Boleh kita naikkan pujian? Ya, naikkan pujian dulu. Ada lagu yang saya dapat kiriman. Rupanya ini grup seusia-usia saya itu sering mengirimi hal-hal yang untuk persiapan menjelang hari yang sudah mulai meredup katanya. Siapa bilang lansia tidak berguna? Ada yang bilang begitu? Ada ya? Udah lansia lah, nggak bisa apa-apa, begitu kan? Siapa bilang lansia itu hanya meminta? Apakah benar? Yuk kita nyanyikan lagu ini, ya. Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Lansia hanya hiasan, meskipun tua tetap diperlukan. Diperlukan untuk apa? Jaga cucu. Mah, nih titip cucu. Sejak remaja, benar itu. Meskipun hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Oh no. Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa putih ini dicat ya, tidak masalah. Kulitnya sudah berkeriput, biar ungu tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus. Benar, ini saya juga lututnya dibungkus. Mengapa harus loyo? Mengapa harus malu? Malu, mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah, tidak usah malu. Biar ungu tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat. Di hari tua lansia tetap semangat, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Lansia tetap semangat ya. Terima kasih. Siapa di antara di sini yang sudah masukin lansia? Oke, lansia ya. Pak Gunawan sudah lansia? Wih, nanti lihat kita ya. Apakah sudah masuk lansia atau belum? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut WHO tahun 2013 ada 4 klasifikasi lansia atau lanjut usia. 1, dikatakan middle age. Ya, usia pertengahan. Itu usia berapa? 45 sampai dengan 54. Siapa yang diantaranya 45 sampai 54? Wih, 1, 2. Di rumah mungkin juga ada ya. Kemudian yang kedua,
usia 55 sampai 65. Ya, itu disebut elderly atau lansia, lanjut usia. Umur 55 sampai 65. Saya termasuk nih, 65. Mau masuk ke kelompok berikutnya. Kelompok berikutnya yang ketiga, hebat ini namanya. Young old. Muda tapi tua. Ya, young old. Itu usia berapa? 66 sampai dengan 74. Jadi Bapak Ibu yang usianya 74 itu jangan khawatir masih disebut young tapi old gitu ya. Dan kemudian yang 75 sampai 90 baru disebut old atau tua, lansia tua. Lanjut usia tua 75 sampai 90. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dalam bahasa Indonesia itu agak sulit untuk membedakan menjadi tua. Ya, tetapi kalau dalam bahasa Inggris ada dua kategori, getting old dan growing old. Itu jelas sekali bedanya. Bedanya di mana tuh? Getting old itu sudah secara alami, natural, bertambahnya usia. Tadi apa? Keriput, rambut putih, ompong, loyo, kemudian tulang keropos. Kenapa? Ya, lu tuh harus dibungkus nih kayak saya nih. Sudah dibungkus-bungkus sana sini. Kemudian pendengaran, penglihatan kurang gitu ya. Dan ada lagi yang agak-agak berbahaya nih. Emosional. Emosi. Gampang kesinggung, gampang marah, ya, gampang sedih, gampang merasa kesepian, ya. Itu tuh tanda-tanda getting old. Saya mengalami juga. Usia 40 tahun perkawinan. Udah 40 loh. Saya jalani. Dan sekarang saya baru mau merasakan nih. Dan merasakan bahwa saya tuh sudah getting old ya. Gampang kesinggung. Bukan saja pada waktu muda itu kalau misalnya yang wanita-wanita muda itu kalau datang period, ya saya lebih halus saja mengatakannya datang period itu datang bulan itu gampang emosinya terpancing, ya kan? Ya. Tapi sekarang getting old itu juga emosinya mudah terpancing. Merasa dicuekin, merasa suami jalan sendiri, kok nggak ngajak-ngajak, terus pikirannya macam-macam gitu. Bukannya tanpa lika-liku perjalanan 40 tahun perkawinan itu luar biasa. Di mana kami hanya berdua saja, yang katanya kalau misalnya ada masalah di antara suami istri, kalau ada anak itu masih bisa dicairkan ya, dikembalikan lagi suasananya itu oleh anaknya. Jadi kalau misalnya lagi diam-diaman, lagi berbisu-bisuan ya, itu anaknya saja yang maju. Jadi pakai anaknya. Itu kasih tahu papi, mau makan enggak? Itu makanan sudah disediain. Anaknya yang ngomong. Nah, kalau kami berdua itu harus berjuang bagaimana nih? Supaya kembali relasi antara suami istri itu bisa baik. Itu berbeda. Ya. Tetapi kan hal itu kalau kita sertakan Tuhan Yesus di dalam perahu kehidupan perkawinan keluarga kita,
Nampaknya Tuhan Yesus itu tertidur, tetapi Tuhan Yesus itu tahu. Dan Tuhan Yesus itu selalu membantu kita. Mencairkan suasana, mengembalikan keharmonisan. Belum lama ini, bulan Februari yang lalu, terjadi satu peristiwa dalam selama 40 tahun perkawinan itu terberat buat saya untuk menghadapi hubungan suami istri. Saya sampai bingung, kok udah perkawinan 40 tahun malah terjadi. Saya tidak berbicara, kami berdua tidak berbicara itu 1 bulan. Ini luar biasa, belum pernah sebelumnya terjadi. Saat itu adalah saat Prapaskah. Bayangin, saya hanya diam. Saya hanya terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya mengakukan bahwa saya berdosa lewat sakramen taubat. Sampai saya harus konsultasi, sharing. Akhirnya Tuhan jawab dan Tuhan cairkan dan Tuhan pulihkan. Suami saya mengajak, setelah sekian lama itu diam-diaman, sekamar, satu tempat tidur, diam-diaman. Dan itu bisa tahan. Luar biasa. Saya baru menyadari ini saya nggak benar. Saya tidak benar. Ini getting old. Emosinya, harga dirinya tidak mau kalah. Akhirnya suami saya mau ke Rowoseneng. Kamu mau ikut nggak? Kapan? Nah, mulai ada komunikasi. Lalu saya telepon ke tempat pertapaan Rowoseneng dan kami berangkat. Di sana Tuhan pulihkan. Itu getting old, ya. Nah, gimana selanjutnya seseorang yang getting old-nya itu tidak disadari. Yang selalu mengatakan bahwa, wah, menyesali saat ini, kok saya sekarang hidupnya kayak begini, kok sekarang tidak ada yang mendekat, kok sekarang orang-orang pada menjauh. Dan hanya memikirkan bahwa yang lalu, bahwa yang lalu, oh orang banyak datang. Yang lalu, wah saya menjadi sentral perhatian orang. Wah yang lalu dulu sih saya begini begitu selalu. Nah, kita mencoba bahwa itu adalah salah satu gejala getting old. Dan kita harus segera menyadarinya dan merubah. Merubah untuk menjadi apa? Untuk menjadi growing old. Apa itu growing old? Bertumbuh tua, sama aja bahasa Indonesianya. Menjadi tua sama. Tetapi bedanya, kalau tadi getting old itu lebih kepada fisik, ya, kemudian emosi yang negatif. Tapi kalau growing old, itu kepribadiannya yang bertambah dewasa. Ya, lebih sabar, lebih pemaaf, lebih bijaksana, lebih cerdas dalam emosi, atau lebih matang dalam emosi. Terus banyak kesibukan yang produktif dengan waktu-waktu yang dimiliki atau pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Misalnya yang dulunya bekerja dari pagi sampai malam, khususnya suami saya, pagi praktek jam 6, kemudian jam 8 itu ngantor dinas ya karena PNS,
Setelah pulang itu jam 2, jam 3, kadang jam 4, dilanjutkan langsung praktek sampai jam 9 malam, pulang, makan, mandi, baru istirahat sebentar, terus ditelepon sama atasannya. Pak Swanta ke sini. Siapa? Berangkat. Pulang-pulang jam 12, jam 1 malam. Itu yang lalu kesibukannya seperti itu. Tidak bisa menghabiskan waktu untuk hobinya. Ya, hobinya apa? Hobinya dia main. Ya, kemarin aja kami berkumpul dengan beberapa teman itu di Surabaya. Terus temannya tuh mengatakan, ayo Pak Swanta, ini dilanjutkan ke Bali. Rapatnya di Bali. Yuk, main. Main. Kata pertama yang selalu diucapkan, yuk kita main. Karena merasa sekarang punya waktu, ya, punya kesempatan untuk menyalurkan hobinya. Mungkin ada yang hobinya bertanam, bunga-bungaan. Sekarang saya suka dapat foto-foto dari teman-teman yang seusia itu. Wah, cerita tentang bunga wijaya kusuma saya baru mekar nih. Banyak sekali difotoin. Kemudian satunya lagi, bunga anggrek saya baru mekar nih. Bagus-bagus. Jadi kirim-kiriman foto. Ada yang senangnya nandur sayur-sayuran gitu. Ada yang senangnya masak, kesempatan untuk masak. Bagi yang laki-laki mungkin sekarang hobinya memancing, kesempatan untuk pergi mancing karena punya waktu. Dan mereka itu dan kami ini mencoba untuk melakukannya dengan penuh tanggung jawab, bukan asal-asalan. Bukan kemudian menghabiskan waktu ya meninggalkan keluarga, tidak. Tetapi dengan komitmen dan bertanggung jawab, itu yang disebut growing old. Seperti yang disabdakan Tuhan pada Ayub 12 ayat 12. Bunyinya seperti ini. Konon hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Ya. Hikmat ada pada orang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Jadi seseorang yang getting old harus belajar juga seperti saya, harus belajar menjadi growing old. Karena growing old itu perlu pengelolaan emosi. Jadi kami ini juga belajar. Memang belajar itu tidak ada henti-hentinya ya, dan juga seumur hidup kita perlu belajar. Kemudian untuk menjadi seorang yang growing old itu perlu persiapan yang sangat serius dan menyadari perilaku yang sesuai dengan usia, baik cara berpikir maupun kemampuan fisiknya. Jadi tidak mungkinlah kalau fisiknya itu ada kekurangan, ada masalah, kemudian dia pengennya tuh yang lebih melebihi dari kemampuan fisik, itu juga tidak bijaksana, ya kan? Jadi cara berpikirnya juga harus bijaksana. Growing old itu bukan berperilakuan kekanak-kanakan yang tidak ada tanggung jawab, ya, yang hanya maunya sendiri saja, yang menganggap dirinya itu paling penting atau paling benar. Nah, itu bukan growing old. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa seorang growing old itu diikuti dengan kebijaksanaan, kesabaran, pemaaf, menanggapi tantangan dengan tabah, dengan tenang, memberikan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan, tidak memaksakan diri. Contoh,
Seperti saya sudah ada masalah dengan lutut saya. Terus saya maksain diri, orang yang ngajak ke naik gunung. Hayo, 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 semangat ceritanya ya, semangat. Itu namanya tidak bijaksana. Nanti akhirnya apa? Akan merepotkan orang lain kan. Kalau sampai ada apa-apa saya di tengah jalan nggak mampu, ya nggak. Orang lain ingin melanjutkan, tetapi saya tertinggal. Kemudian orang lain, oh ya sudahlah, Sani masih setengah jalan atau masih di bawah, udahlah kita nggak jadi ke atas. Nah, itu kan namanya mengganggu orang. Jadi kita juga harus bijaksana. Begitu. Dengan kemampuan yang ikhlas, kebesaran jiwa, serta siap membantu yang tentunya dengan lebih bijaksana. Jadi dari penjelasan getting old dan growing old itu, setiap orang itu bisa saja, bukan setiap orang getting old juga growing old. Diharapkan setiap orang menjadi usia bertambah, tetapi juga kepribadian juga bertambah menjadi dewasa. Setiap orang tanpa berbuat apa-apa pasti menjadi getting old. Betul nggak? Betul nggak? Ya, kita diem aja, nggak berbuat apa-apa. Kita menjadi getting old? Iyalah. Menit ke menit, jam ke jam. Ya, hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, nggak taunya sudah umur 65 tahun. Ya. Tetapi kalau growing old itu tidak bisa dengan diam saja kemudian growing old, tidak bisa. Harus ada usaha. Ya. Kalau getting old itu udah jelas sih. Secara natural itu kita semua bertambah usia, bukan? Ya, badan semakin melemah, ya, semakin menjadi tua, rambut harus semakin, ada yang semakin menjadi putihnya lebih cepat, kemudian pengen karena merasa masih muda, jadi harus disemir, begitu. Padahal sih sudah tua, gitu ya. Untuk growing old itu ternyata perlu mempersiapkan diri dan perlu effort atau usaha. Seperti dikatakan dalam Mazmur 71 ayat 17 sampai 18 ya. Atau lebih tepatnya begini, yang Titus 2 ayat 2 sampai 4. Titus 2 ayat 2 sampai 4. Laki-laki tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga dengan perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi dalam satu kata, menjadi teladan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi tua itu suatu berkat. Betul? Ya, karena tidak semua orang bisa menjadi tua. Ada yang sudah dipanggil pulang, masih muda, masih bayi. Sempat menjadi tua. Jadi menjadi tua itu jangan satu hal yang menakutkan, tetapi itu adalah satu berkat. Seperti almarhum orang tuanya Dr. Yohana itu bisa sampai 80 berapa ya? 83, luar biasa. Pastor Blessing, almarhum
kemarin usia berapa tuh? 95. Dan saya mendapatkan sharing dari konfraternya, pastor yang hidup bersama di Biara Pratista. Badannya, umurnya memang tua, tetapi spiritnya luar biasa. Spiritnya Pastor Blessing luar biasa. Sharing dari konfraternya, Pastor Rudi. Luar biasa. Jadi badan kita, umur kita mungkin menjadi tua. Tetapi kita harus mempunyai semangat. Ya, bisa menyemangati yang lain. Terutama yang muda-muda. Para lansia berharap bukan sekedar lanjut usia, tetapi menjadi warga senior yang bermartabat. Sekarang kami bisa melakukan semua yang dulu tidak pernah sempat dilakukan. Misalnya bisa pergi kapan saja. Ya, seperti contoh hari Jumat yang lalu, kan suami saya di Makassar, ada tugas di sana. Terus harus ke Surabaya. Kamu mau ke Surabaya enggak? Ya boleh lah. Tapi itu ada teman yang di Semarang. Nanti ada pertemuan dulu, ada meeting dulu di Semarang. Ya udah saya temanin ke Semarang. Kami memang senang driving ya. Jadi berangkatlah saya dari Cirebon ke Semarang, ya sendiri bersama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai. Ya, saya dihantar oleh Tuhan Yesus sampai di Semarang dengan selamat, ketemu, meeting dan sebagainya. Lalu saatnya saya harus ke Surabaya hari Minggu. Kami ke Surabaya berdua. Ini perempuan-perempuan semua. Ke Surabaya, hujan besar, seperti badai. Saya hanya dalam hati berdoa saja terus, Tuhan hantar kami sampai Surabaya dengan selamat. Akhirnya kami sampai selamat di Surabaya, bisa menjemput suami di airport. Jadi bisa kumpul dan kami lanjutkan besoknya meeting. Dan harusnya tadi pulang jam 10, saya bilang jam 10 ya kita maksimal pulang. Masih meeting juga, belum selesai jam 11 pulang. Tuhan antar. Beri saya waktu cukup sebelum jam 7. Tuhan antar, suasana perjalanan cerah, jam 5 kurang seperempat sudah sampai. Puji Tuhan. Jadi Tuhan itu dibilang tidur nggak tidur, selalu ada bersama kita. Tumbuhkanlah kepercayaan itu di dalam hati kita. Masa tua adalah masa indah dan produktif bagi kami. Produktif karena bisa melakukan banyak hal bagi diri sendiri, keluarga, maupun bagi lingkungan sekitar. Seperti tadi masih aktivitas di mana-mana. Kemudian tua bukan berarti loyo, tidak berguna. Ini hanyalah masalah menjalaninya saja. Umur hanya sekedar angka. Umur saya angkanya sudah 65. Tadi apa? Elderly ya, disebutnya elderly. Nanti tahun depan sudah disebutnya young old. Menjadi tua itu tidak terhindarkan. Kita semua akan menjadi tua. Tetapi merasa tua itu pilihan. Merasa tua itu pilihan. Dan kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Ya. Mengapa mesti susah menghadapi masa depan? Sudah jelas-jelas Tuhan Yesus ada. Sudah jelas Tuhan Yesus beserta kita. Sudah jelas tadi dikatakan juga di Yesaya 46 ayat 4. Ya.
Aku akan menggendong sampai hari tuamu. Kita ada sedikit potongan lagu, mengapa harus susah terhadap hari depan. Hidup lebih berharga dari segala. Hidup itu anugerah. Hidup itu hadiah. Jika kita menyadarinya, ya, langkah kita akan ringan. Mengapa harus susah terhadap hari depan? Hidup lebih berharga daripada segala. Sekali lagi, mengapa? Mengapa harus susah terhadap hari depan? Hidup lebih berharga daripada segala. Hidup itu anugerah, hidup itu hadiah. Betapa bahagia yang menyadarinya, betapa ringan langkah mereka. Sadarilah bahwa hidup itu anugerah. Hidup itu hadiah. Kalau kita menyadari itu, kita akan merasa bahagia. Dan langkah kita hari demi hari itu terasa ringan. Lalu pertanyaan, bagaimana kita menjalani sisa hidup kita? Akan seperti apa? Kita boleh pejamkan mata kita renungkan. Kita ingat hari-hari yang lalu, hari-hari yang begitu saja lewat, mungkin sia-sia, tidak bermanfaat. Mungkin hanya untuk kesenangan diri sendiri. Mungkin sibuk sana sini, tetapi tidak ada hasil baik untuk keluarga maupun untuk diri sendiri. Mungkin kita merasa berat sekali, terlebih-lebih pada waktu masa-masa sulit pandemi. Bisnis kita tertimpa kesulitan. Mungkin juga ada yang harus tidak mempunyai pekerjaan karena di PHK. Mungkin selama ini hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri, kurang mengandalkan Tuhan. Kita mau belajar bahwa hidup itu anugerah yang harus kita
hidupi dengan sebaik-baiknya, yang harus kita jalani bersama Tuhan dan mempercayakan sepenuhnya pada penyelenggaraan Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan bahwa selama ini kita kurang percaya, kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita menganggap selama ini adalah hasil kerja kita, kesuksesan yang ada adalah hasil kerja kita sendiri. Itu sangat menyakiti, menyedihkan hati Tuhan. Kita mohon ampun. Kita mau belajar terus percaya lebih lagi akan kasih karunia Tuhan Allah. Seperti yang disabdakan Tuhan Yesus dalam Injil Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebab itu tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau angkat pujian ini sebagai doa kita.
Mari kita bangkit berdiri. Perhatikan bunga di bakung yang di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Bunga bakung di padang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya. Terus memuji Tuhan. Kita mau arahkan pikiran hati kita hanya kepadanya. Kita sudah mohon ampun atas segala kesalahan karena kekurang percayaan kita, kurang mengandalkan Tuhan. Kita mau ubah hidup kita, pikiran kita, mau dengan sejalan dengan pikiran yang Tuhan mau. Kita mau serahkan sisa hidup kita di hadapan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Dan biar Tuhan selalu jalan di depan dan kita di belakang. Dan kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir karena
tanpa meminta pun Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan selalu mendengarkan kita. Tuhan selalu tahu kebutuhan kita. Asal kita bersyukur, dan selalu bersyukur atas keadaan apapun yang kita alami saat-saat yang lalu dan saat-saat ini. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Tuhan berkati. Sekali lagi kita angkat pujian. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau perlu Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Kamu telah melakukannya dan aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang selam abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan selalu beserta kita. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sani untuk firman-Nya yang diwartakan pada malam hari ini, sungguh menguatkan hati kita bahwa hari demi hari umur kita boleh bertambah, tetapi iman kita kepada Tuhan juga terus bertambah. Dan kita percaya bahwa dalam menjalani hari-hari ini, Tuhan tetap menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan tetap menjadi penolong hidup kita. Dan marilah saat ini kita nyatakan iman kita bersama-sama. Allah adalah sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang mungkin di bumi. Hanya Kau
Pengumuman untuk minggu depan. Minggu depan kita akan berjumpa kembali di dalam persekutuan doa hybrid kita. Hybrid itu berarti ada yang datang ke on-site dan ada yang di rumah melalui Zoom. Tapi kita percaya bahwa tali persaudaraan kita tidak pernah terputus oleh jarak. Kita semua adalah keluarga Tuhan. Untuk minggu depan, Selasa tanggal 5 Juli itu akan dibawakan oleh Ibu Yohanita dari Bandung dengan tema Hati yang Memuji dan Menyembah. Kemudian WL oleh Ibu Dia, pemusiknya adalah Saudari Regina, singer Bapak Limex dan Ibu Fitri. Mari Bapak Ibu ajak untuk teman-temannya ataupun keluarga untuk datang ke tempat ini, untuk kita bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Mari saat ini sebelum kita kembali ke rumah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Engkau banyak berbicara kepada kami Tuhan, baik melalui lagu pujian, lagu penyembahan yang boleh kami naikkan, dan juga melalui firman-Mu malam hari ini. Hari demi hari kami boleh jalani bersama-Mu Tuhan. Dan di saat kami mengalami masalah ataupun di saat kami mengalami hal yang menggembirakan, Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Di saat kami menangis, Engkau ada. Di saat kami berdoa, Engkau mendengar. Dan di saat kami bersyukur, Engkau memberkati kami. Ini membuktikan bahwa di setiap musim kehidupan kami Engkau ada Tuhan. Dan biarlah terus Engkau menuntun langkah kami Bapa. Dan sampai pada akhirnya nanti rambut kami memutih dan nafas kami mungkin tidak panjang, tetapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu tetap ada dalam hidup kami. Dan Engkau tetap menjadi penolong dan penyelamat kami dan kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Engkau menguatkan kami dan Engkau menjamah kami. Terima kasih Tuhan. Dan persatukan kami kembali minggu depan di dalam persekutuan doa kami. Mengalami banyak hal yang lebih lagi Tuhan berjumpaan dengan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kami yang akan kembali ke rumah kami masing-masing, jagai dan lindungi kami, sehingga kami dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami di rumah, dan kami kembali dapat beraktivitas besok dalam keadaan yang sehat. Kami juga berdoa untuk Ibu Sani dan Dr. Swanta. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih Ibu Sani dan Dr. Swanta sebagai saluran berkat-Mu. Pakai hari demi hari, semakin luar biasa untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, segala kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Jiwaku sungguh merindukan-Mu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu, menikmati kebaikan-Mu. Hari berganti,
kita berdiri, katakan hari berganti hari. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang cinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.